Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Berenang di Pantai Payangan Jember, 3 pelajar tergulung ombak, 1 hilang, 2 selamat. Polisi di Blitar gagalkan penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah. Menikmati aneka makanan dan suasana belanja Tempo Dulu, Pasar Lawasan, Surabaya. Saudara, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap seorang wisatawan yang hilang tergulung ombak di Pantai Payangan Jember. Tim SAR juga melibatkan sejumlah penyelam untuk mencari korban hingga ke dasar laut. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian wisatawan yang hilang tergulung ombak di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Pencarian dioptimalkan dengan menyisir ke tengah laut karena kondisi gelombang laut lebih landai dibanding sebelumnya. Sejumlah penyelam diterjunkan mencari tubuh Andika Pratama, pelajar berusia 15 tahun yang kemungkinan tenggelam hingga dasar laut. Dilaksanakan pencarian baik dengan cara menyisir di sepanjang pesisir pantai dan juga ada yang melalui jalur laut. Namun sampai saat ini untuk keberadaan korban masih belum ditemukan, dan ini saya bersama warga masyarakat yang ada di sini termasuk penjaga warung yang ada di sekitar sini tetap memantau situasi di pinggir pesisir. Korban warga Kecamatan Balung hilang tergulung ombak saat berwisata ke pantai ini bersama 5 temannya Sabtu sore. Mereka nekat mandi di laut meski telah dilarang, hingga akhirnya ombak besar datang dan menyeret tubuh ketiga pengunjung. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun Andika Pratama tak mampu meloloskan diri dan hilang tergulung ombak. Cuaca buruk ditandai gelombang tinggi dan angin kencang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir di sepanjang perairan selatan Jember. Pengunjung diimbau lebih waspada dan tidak berenang di pantai karena ombak besar bisa datang tiba-tiba. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Diterjang gelombang tinggi, saudara, perahu berpenumpang pasutri dan anak balitanya nyaris tenggelam di perairan Selat Bali, Banyuwangi. Beruntung insiden ini diketahui petugas Lanal Banyuwangi saat menanam mangrove di tepi pantai. Kabin perahu yang ditumpangi Ramdhani, istrinya Hartina, serta anak balitanya yang masih berusia 3 tahun sudah dipenuhi air laut saat berada di pesisir Banyuwangi. Perahu yang ditumpangi warga Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana itu berlayar dari Bali menuju Banyuwangi untuk menghadiri hajatan keluarganya. Menjelang sampai daratan, perahu diterjang ombak tinggi hingga air laut memenuhi perahu. Untungnya perahu tidak sampai terbalik atau tenggelam. Beruntung nyawa ketiganya tertolong. Perahu korban terlihat petugas TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang saat itu sedang menanam mangrove di tepi pantai Cemara bersama siswa Kodik Latal. Dengan sigap, personil Angkatan Laut langsung berenang menyelamatkan korban. Perahu yang nyaris saja tenggelam akhirnya bisa ditarik ke pantai menggunakan tali. Ramdhani bersyukur bisa selamat dan sangat berterima kasih kepada para anggota TNI. Ya, saya terima kasih sama Bapak-Bapak Angkatan Laut yang sudah membantu kami. Selamat. Berdasarkan data BMKG Banyuwangi, gelombang di Selat Bali bisa mencapai ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter dan masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat dan nelayan diimbau untuk lebih waspada menghadapi fenomena ini. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, maskapai Saudi Arabia Airline membatasi barang bawaan jemaah haji termasuk air zam-zam. Pembatasan tersebut demi keamanan dan keselamatan penerbangan internasional. Jika masih ada yang nekat, maka akan disita petugas bandara. Pemulangan jemaah haji asal Indonesia dari Arab Saudi terus dilakukan secara berkala.
Petugas mengimbau para jemaah haji untuk tidak membawa barang bawaan oleh-oleh serta air zam-zam yang melebihi kapasitas, yakni bagasi maksimal 32 kg dan tas kabin maksimal 7 kg. Menurut manajer operasional Saudi Arabia Airlines wilayah Surabaya, Yusuf Rahmani, jika masih ada jemaah yang nekat membawa air zam-zam melebihi kapasitas, dipastikan disita oleh petugas bandara. Pelarangan membawa benda cair dalam penerbangan dianggap membahayakan penerbangan internasional. Yang mana tidak diperbolehkan jamaah membawa zam-zam tambahan. Karena apa? Karena itu nanti bila zam-zam masuk ke bagasi pesawat dan terjadi kebocoran di dalam pesawat, itu akan membahayakan dari penerbangan. Makanya dilarang, benar-benar dilarang, dan itu sudah disosialisasikan terus oleh teman-teman PPIH. Mudah-mudahan mulai tahun ini semakin sedikit yang membawa zam-zam tambahan. Berarti disita ya nanti di King Abdul? Pastinya disita dan tidak akan mungkin dikembalikan atau dikirim ke Indonesia. Zam-zam yang disita oleh otoritas Bandar Jeddah, Bandar Internasional Jeddah. Saudi Arabia Airlines sendiri telah menyiapkan lebih dari 40.000 paket air zam-zam untuk jemaah haji debarkasi Surabaya. Nantinya jemaah yang tiba di tanah air mendapat jatah satu paket berisi 5 liter air zam-zam. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Polisi di Blitar gagalkan penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.